Udah setahun berlalu sejak COVID-19 pertama ditemukan di dunia. Di tengah berbagai ketidakpastian yang ditimbulkan, kedatangan vaksin jadi ditungguin banyak orang. Sewaktu video ini dibikin, ratusan vaksin di seluruh dunia lagi ngejalanin tahapan panjang yang mesti dilewatin sebelum bisa disebarluaskan. Ya, ibarat mendaki 100 gunung dan melewati 1000 lembah, kembangin vaksin itu bejibun banget tantangannya. Kalau gitu, apa jadinya kalau tahun depan vaksin masih juga belum sampai di hadapan kita? Apakah kita masih bisa bertahan? Nyatanya banyak negara di dunia nggak siap dengan rencana cadangan tanpa adanya vaksin. Karena emang berbagai kebijakan yang ada selama pandemi, kayak PSBB transisi, pakai gedung tambahan untuk nampung pasien, ngasih bantuan sosial, ngadain lockdown, semua itu rencana sementara sambil nunggu vaksin. Bahkan negara-negara yang udah hampir bebas corona pun masih harus waspada. Selama berpergian masih dilarang dan hidung para warganya masih terus dicolok untuk tes corona, ekonomi belum akan pulih kayak sedia kala. Kalau vaksin corona gagal, nahan laju penyebaran virus bakalan makin berat. Dokter dan tenaga medis akan terus berjatuhan, jutaan orang akan tetap susah nyari kerjaan, dan rencana liburan 2021 kita harus dicoret dan dilupakan. Ya, vaksin jadi harapan besar untuk bantu nyegah penyebaran corona. Tapi apakah vaksin jadi satu-satunya cara? Untuk bisa ngejawab itu, coba kita bayangin dunia yang sekarang kita cita-citakan. Orang bisa kembali beraktivitas normal tanpa perlu mikirin ketularan corona. Kini faktanya, untuk bisa mutus rantai penularan virus corona, para ahli memperkirakan seenggaknya harus ada 60-70% orang yang kebal. Karena dengan begitu, mereka pun bisa ngelindungin orang-orang di sekitarnya yang nggak kebal. Kekebalan ini bisa didapat dari vaksin atau dari sistem imun yang terbentuk dari mereka yang berhasil sembuh COVID. Masalahnya, nungguin corona nginfeksi 70% populasi itu sangat bahaya dan nggak masuk akal. Nggak semuanya terjamin selamat, apalagi ancaman reinfeksi juga masih menghantui. Vaksin yang aman dan efektif jadi pelengkap protokol kesehatan kita untuk bisa sampai ke sana. Ya, karena untuk mutusin rantai penularan, protokol kesehatan yang selama ini kita lakuin pada prinsipnya udah benar. Masalahnya kadang kenyataan nggak seindah prinsip. Oke, sekarang ayo cukupkan semua mimpi buruk di awal tadi dan kembali ke kenyataan. Kini pada akhirnya dunia termasuk Indonesia siap menyambut vaksin corona. Ya, coba lihat grafik cantik ini. Data udah nunjukin kalau kurva risiko infeksi COVID bisa sangat jauh berkurang dengan vaksin. Barangnya udah datang dan izinnya lagi diproses sama Badan POM. Rantai distribusi dan para pemberi vaksinasi juga sedang bersiap. Tinggal satu langkah lagi untuk kita bisa tertawa lepas sambil liburan bareng, bisa kembali nyapa teman-teman di kantin sekolah, dan bisa kembali berkarya tanpa batas layar kaca. Tapi langkah itu langkah yang berat dan panjang. Membuat 70% penduduk Indonesia dapetin vaksin itu nggak gampang. Pemerintah sampai berburu vaksin dari segala penjuru karena semua negara rebutan vaksin yang jumlahnya masih terbatas. Makanya vaksinasi kita pun bertahap dan bakal ngeduluin para garda terdepan di perang melawan pandemi ini. Sambil nunggu itu terpenuhi, kewajiban kita masih sama. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nggak lama lagi kita akan pindahin virus corona ke tempat yang sepantasnya. Buku sejarah. Dan seperti biasa, terima kasih.